Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Dasarungan Channel rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka kajian agama Islam kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa sekalian, ketika membahas tentang zakat fitrah, itu ada orang-orang yang berhak memperoleh zakat fitrah. Ada 8 asnaf. 8 asnaf tersebut, yang pertama adalah orang-orang fakir. Orang-orang fakir, yang mana orang-orang fakir ini adalah mereka yang diibaratkan sangat kurang dalam kebutuhan hidup mereka. Seumpama mereka butuh kepada 10, tapi yang tercukupi misalnya hanya 2 ataupun 3. Nah, itu adalah orang fakir. Memang sangat di bawah setengah kebutuhannya, ia kekurangan. Kemudian ada lagi yang kedua, orang miskin. Siapakah orang miskin tersebut? Orang miskin adalah mereka yang ibaratkan kebutuhannya itu 10, akan tapi dia punya 8 misalnya. Lebih dari separuh yang ia miliki dari orang fakir, tapi tetap masih di bawah kebutuhan standarnya sehari-hari. Kemudian ada lagi amil. Amil ini mereka yang mengelola zakat. Nah, khusus untuk amil ini, yang harus kita ketahui bahwasanya yang dinamakan amil itu sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Bajuri adalah orang yang dibeban tugaskan oleh imam ataupun oleh pemimpin. Nah, jadi seperti itu. Mereka yang mendapat beban tugas, kalau bahasa kita ini ada SK dari pemimpin untuk memungut zakat, mengumpulkan zakat, maka merekalah yang disebut amil secara syar'i. Nah, sebenarnya bagi mereka yang tidak punya SK ataupun keputusan dari pemimpin atau imam untuk mengelola zakat, mereka tidak bisa disebut secara syar'i, tidak bisa disebut amil zakat. Akibatnya apa? Mereka yang tidak bisa disebut amil zakat tadi, secara syar'i, secara hukum Islam, maka ketika mereka mengelola zakat, mereka tidak berhak mendapatkan pembagian amilnya, karena mereka tidak amil secara syar'i. Kemudian, dampaknya apa lagi? Ketika orang membayarkan zakat kepada amil yang tidak syar'i tadi, dan ternyata rusak atau hilang zakatnya, maka amil tadi, maka orang yang berzakat tadi masih tetap wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi itulah dampak dari mereka yang tidak amil syar'i. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah, yakni kita sudah mempunyai Baznas dan sudah ada undang-undang tentang zakat. Salah satunya, amil itu bisa di-SK-kan oleh Baznas. Di dalam undang-undang zakat sudah jelas, ada namanya di-SK-kan Baznas, nanti ada namanya UPZ, Unit Pengelola Zakat. Nah, ketika sudah di-SK-kan Baznas, maka statusnya sudah sah menjadi amil syar'i yang berhak mendapatkan bagian amil. Kemudian, yang harus kita ketahui, legalitas inilah yang harus kita jalani dalam konteks negara kita saat ini yang sudah ada undang-undang pengelolaan
zakat, khususnya zakat fitrah kita. Selanjutnya, asnaf yang berikutnya setelah amil adalah orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah keimanannya. Ya, biar kuat keimanannya, dikasih santunan, diberikan bagian zakat. Kemudian, ya ini orang yang budak yang membebaskan diri dari, yang ingin menebus dirinya dari perbudakan, ingin menjadi orang yang merdeka. Kemudian orang yang berhutang, dan selanjutnya fisabilillah, yakni orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, yakni pasukan-pasukan perang yang membela agama Islam. Maka merekalah yang berhak menerima zakat fitrah. Ada lagi yang bisa digolongkan kepada fisabilillah, yakni mereka yang menuntut ilmu. Ketika mereka menuntut ilmu di pondok pesantren misalnya, mereka belajar, kemudian sampai tidak bisa mencari rezeki, maka mereka berhak mendapatkan zakat. Akan tetapi ada sebuah catatan. Mereka yang mendapatkan zakat dari jalur fisabilillah ini, dari jalur menuntut ilmu agama ini, catatannya adalah mereka yang benar-benar belajar, mereka yang benar-benar sungguh-sungguh memahami, belajar ilmu agama, sehingga nanti diharapkan ilmunya itu bisa berguna bagi masyarakat, bisa mengajar masyarakat nantinya, bisa memberikan pengetahuannya kepada masyarakat. Itulah syarat sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dari Imam Nawawi. Selanjutnya, yang ke-8, yakni Ibnu Sabil, orang yang berada di dalam perjalanan, dan perjalanannya tidak maksiat. Tapi seandainya dia maksiat dan sudah tobat, itu bisa diberikan. Seandainya ada orang dalam perjalanan yang tiba di daerah kita kehabisan bekal, maka mereka berhak mendapatkan bahagian zakat fitrah untuk kebutuhan mereka selama di perjalanan dan kebutuhan orang-orang yang dibawa oleh mereka itu. Jadi itulah hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah. Kemudian untuk masalah zakat fitrah dengan uang, itu kita harus mengikuti, sebenarnya harus mengikuti mazhab Imam Hanafi atau Abu Hanifah, yakni dengan konversi kepada uang dengan qimah atau nilai dari makanan pokok tersebut. Dan untuk Imam Abu Hanifah, beliau sudah menentukan sendiri. Dan konteks Indonesia, yang beras itu tidak bisa termasuk dari yang akan dihitung oleh Imam Ibnu Hanifah, oleh Imam Abu Hanifah. Dalam konteks Indonesia, ya kita kalau ingin mengikuti Imam Abu Hanifah, itu harus dengan tamar, yakni dengan kurma, atau dengan gandum. Nah, kalau gandum ukurannya setengah sak. Kalau tamar atau kurma ukurannya 1 sak. Itu sekitar 3,8 kilo. Nah, lebih besar lagi. Kalau seandainya kurma harganya 40, nah, kalau 3,8, anggaplah kita jadikan 4 kilo. Jadi 4 kali 4, 160 ribu untuk satu orang, malah lebih berat. Dan khusus untuk Imam Abu Hanifah ini, bila kita taklid kepada beliau, maka Imam Abu Hanifah itu harus sudah memberikan catatan, mereka yang mengeluarkan zakat fitrah itu punya harta 1 nisab, dan lebih dari 1 nisab baru mereka mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ada baiknya kita tetap mengikuti mazhab Imam Syafi'i yang secara umum di Indonesia, dan itu lebih mudah, dan kitab-kitab panduan serta ulama-ulamanya pun sudah banyak yang memakai mazhab Syafi'i
sehingga kita lebih tenang, lebih aman dalam beribadah karena sesuai dengan petunjuk Al-Quran hadis yang dipahami melalui pemahaman para ulama yang betul-betul ulama. Jadi demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.